surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Jadilah bagian dari generasi penerus bangsa yang berperan besar dalam perkembangan pertanian di Indonesia. Hey, buat kalian yang cinta banget dan pengen mengenal, bahkan bercita-cita menjadi ahli pertanian. Daftar kuliah di Unwahas yuk, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Pendaftaran online di pmb.unwahas.ac.id. Info lebih lanjut, hubungi 08500 78 5578 atau kunjungi Instagram @pmb_unwahas. Universitas Wetasim, intelektual yang berkarakter. 97,8 Galul FM Citra Muda Bertakwa. Hai Galista, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang nih buat kamu yang lagi dengerin Alia siaran kali ini. Tentunya kali ini masih di kampus kita Galista dari pukul 13 hingga nanti ke pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan spesial di hari ini tentunya Alia gak sendirian dong. Udah ada tamu spesial kita dari Fakultas Pertanian. Ada dosen dari Fakultas Pertanian, ada Bapak Dr. Hilmi Arija Fahrian MSI. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan tentunya juga udah ada alumni sekaligus staf dari Fakultas Pertanian, ada Mas Vijay Afif SP. Halo Mas. Halo Mbak. Oke, masih semangat ya Mas ya untuk bahas terkait agribisnis kali ini. Dan kali ini Galisa spesial di episode kali ini kita bakal bahas terkait tema kita yaitu agribisnis sebagai sumber inspirasi bisnis. Oke, sebelum kita berlama-lama nih menuju ke yang namanya tema kita agribisnis sebagai sumber inspirasi bisnis, Alia pengen tahu dulu nih terkait apa itu agribisnis. Sebenarnya agribisnis itu apa sih Pak? Mungkin banyak dari Galulista yang belum tahu nih Pak terkait agribisnis. Ya, baik. Jadi kalau agribisnis, kalau misalnya dari segi bahasa itu kan sebenarnya terdiri dari dua kata ya. Agribisnis, agriculture dan bisnis. Oke. Jadi secara bahasa sebenarnya ya bisnis di bidang pertanian ya. Bisnis di bidang pertanian dalam arti luas, termasuk di situ adalah perikanan, peternakan, ya, budidaya tanaman dan lain sebagainya ya. Kemudian ada definisi lain tentang agribisnis ya, yaitu adalah segala usaha di sektor pertanian ya, pertanian dalam arti luas tadi ya, mulai dari hulu sampai hilir ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi agribisnis itu emang ada hubungannya dengan pertanian ya Pak ya? Ya. Oke, kalau ngomongin soal pertanian mungkin bisa di-spill dulu nih ke Galusa. Menurut pandangan Bapak pribadi nih, bagaimana sih kondisi pertanian yang ada di Indonesia sehingga agribisnis itu wajib banget untuk kita pelajari gitu? Oke, kalau kondisi pertanian di Indonesia, Iya. misalnya kalau dari apa istilahnya natural capital atau modal alam sendiri kan sebenarnya kan sudah Indonesia punya modal alam yang kaya ya. Iya, Karena iya. buktinya kan dulu banyak yang penjajah yang datang ke Indonesia. Karena apa? Karena untuk membangun peradaban itu kan dibutuhkan kekayaan ya kan. Iya, Jadi benar. negara yang tidak kaya akhirnya kan menjajah untuk mengambil kekayaan itu yang pertama. Jadi terus kemudian kalau sektor pertanian di Indonesia sendiri sekarang ini juga sebenarnya sudah baik ya, cuman memang banyak sekali yang perlu diperbaiki. Benar-benar. Ya, karena harga benih khususnya itu masih misalnya benih jagung masih harganya masih mahal dan lain sebagainya, karena ya masih banyak PMA atau penanam modal asing yang istilahnya lebih menguasai. Jadi memang harus ditingkatkan lagi ya, banyak PR sebenarnya ya. Oke, jadi memang banyak banget hal yang harus diperbaiki lagi ya terkait di pertanian ini. Makanya kita wajib banget untuk belajar agribisnis. Nah, kalau ngomongin soal ini tentunya kan yang namanya prospek ke depan nih, tentunya bakal baik atau gimana nih Pak terkait agribisnis ini? Ya tentunya sangat baik sekali ya. Pertama Ya. sesuai tema, misalnya langsung ke tema aja atau bagaimana? Atau nanti dulu. Boleh Pak. Ya. Misalnya kenapa agribisnis bisa menjadi inspirasi bisnis ya? Yang pertama, sektor pertanian itu satu-satunya sektor yang bisa dibilang from nothing to something. Oke. Gitu. Misalnya dari biji kemudian jadi tumbuh pohon jadi buah gitu. Atau
yang misalnya terus kemudian dengan cara biologi, reproduksi secara biologi dengan mengkawinkan atau memejahkan ikan untuk menghasilkan benih ya, atau menghilangkan tetua tanaman untuk menghasilkan benih ya. Itu kan berarti kan ada dari tidak ada menjadi ada ya Pak ya. Pertama itu. Jadi dari situ kan sudah sebenarnya sudah menginspirasi kalau diusahakan ya. Yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua, dari zaman dulu ya, mungkin zaman prasejarah ya sampai sekarang yang dimakan kan sama. Benar Pak. Yang dimakan masih sama. Jadi yang dimakan ya dari produk-produk dari sektor pertanian ya. Sektor pertanian dalam arti luas termasuk perikanan, perkebunan, peternakan ya. Bahkan sampai sekarang masih sama, tidak ada terus kemudian hasil teknologi yang kemudian menghasilkan makanan sintetis yang kemudian bisa menggantikan sektor pertanian kan tidak ada. Bener banget, sektor pertanian masih menjadi sektor utama ya Pak ya. Karena kan sektor pokok juga ya. Ya, supaya hidup kan orang butuh makan. Benar. Maka itu kita harus belajar juga terkait agribisnis ya dari Pak. situ kan tidak termakan zaman, artinya bisnis pertanian pasti selalu ada. Oke, mungkin Ale mau tanya dulu nih sama salah satu alumni dari Faperta sendiri. Kalau pengalamannya selama belajar di Fakultas Pertanian gimana nih Mas? Untuk pengalamannya ya Mbak cukup banyak, terutama ilmu yang di kuliah maupun yang tidak. Karena kalau yang ilmu di kuliah kita bertemu dengan dosen, kalau yang di luar kita itu langsung bertemu masyarakat. Oke. Pengalaman yang menjadi saya yang paling berkesan itu pertanian kan agribisnis kalau di jurusan kami ya. Iya. Cuman orang kalau yang di luar itu taunya itu Fakultas Pertanian. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang rumahnya masih di desa atau di mana itu mungkin bakal ditanyain mengenai bagaimana cara memupuk, cara menyemprot menggunakan pestisida apa. Nah, kayak gitulah. Sedangkan kita kan belajarnya kan itu ke bisnis. Nah, oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri ya untuk menjawab itu semua kayak gitu. Terus untuk pengalaman saya selama di agribisnis itu udah sebelum diterima menjadi staf ya Mbak. Iya. Udah 5 tahun itu menjadi volunteer di Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Oke, mungkin sebelum ke tanyaan pengalaman ya, tadi Ale juga pengen tanya kenapa sih memilih agribisnis dari sekian banyak jurusan gitu Mas? Untuk agribisnis itu sendiri kan yang udah dikatakan Pak Hilmi kan dari zaman dahulu sampai sekarang kan kita makanya sama ya Mbak. Jadi saya berpikir kalau di pertanian itu sebenarnya urusan hidup dan mati. Jadi kalau mau bisnis ya ke pertanian aja karena nggak bakal ada habisnya. Oke, thank you banget dari Mas Afif, yaitu langsung dari salah satu alumni dari Faperta. Dan mungkin buat kamu yang mau tanya-tanya terkait tema kita hari ini boleh banget. Mau tanya terkait tema ataupun tanya terkait Fakultas Pertanian di Unwahas, boleh banget nih, gak usah langsung aja nanti dikirim pertanyaannya di WhatsAppnya Girl FM. Tentunya di 0811 2622 878 atau boleh juga melalui Instagram kita ya di @girlfm_Semarang, dan masih bakal Ale tunggu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. 87.8 Gaul FM Citra Muda Bertakwa. Masih barengan sama Alia dan juga masih ada Pak Hilmi dan juga Mas Vijay di sini. Kita masih bahas terkait tema kita Gaulista di siang hari ini, yaitu terkait agribisnis sebagai sumber inspirasi bisnis. Nah, kalau ngomongin soal ini gimana nih Pak? Kan tentunya kalau misal kita belajar terkait agribisnis itu kan gak hanya terkait bisnis aja. Dan tentunya kita kalau mau ngomongin soal bisnis dan juga agribisnis itu kan juga harus tahu tentang ilmunya ya Pak ya. Dan mungkin Ale penasaran nih Pak, kalau di Fakultas Pertanian itu sendiri kira-kira apa aja sih yang kita pelajari? Ya, baik. Jadi di agribisnis seperti yang disampaikan oleh Mbak Alia tadi kan, jadi kalau agribisnis itu ya intinya kita harus tahu apa bisnisnya dari sisi ekonomi dan teknisnya ya. Nah, di agribisnis kita belajar sedikit tentang budidaya tanaman atau budidaya ikan dan lain-lain, agronomi. Ya intinya di
budidayanya, terus kita belajar tentang manajemen pemasarannya ya, bagaimana kita mengerti strategi bauran pemasaran, terus struktur pasar dan lain sebagainya. Kita juga belajar tentang ekonomi ya, ekonomi makro, mikro ya, yang kemudian bisa bagaimana efeknya pada bisnis. Terus kita belajar manajemen ya, jadi terus sebagai manajer juga, dasar-dasar manajemen kewirausahaan dan lain-lain. Agribisnis sebenarnya tahu banyak, jadi tahu tapi hanya sedikit. Jadi misalnya kalau dibandingkan misalnya cara budidaya jagung gitu misalnya, agribisnis sama agronomi pasti kalah ya. Ekonomi dibandingkan dengan yang fakultas ekonomi sendiri ya, akuntansi atau manajemen, kita ya kalah karena kitanya tahu sedikit. Jadi kalau agribisnis itu sebenarnya kita tahu sedikit-sedikit tadi, terus kemudian bagaimana kita merakit. Merakit dari beberapa hal tadi ya Pak ya. Ya, merakit. Jadi istilahnya kita nanti tinggal mencari misalnya yang jago pemasaran siapa. Misalnya kalau ekonomi kan dia sudah pinter ngitung ya. Iya. Secara kalkulasi pinter, tapi kan teknisnya enggak tahu. Benar. Kalau agribisnis tahu misalnya itu. Jadi merakit semuanya itu supaya nanti ya tujuan akhirnya kan supaya namanya bisnis kan nyari profit ya. Benar banget. Jadi intinya ya agribisnis jadi manajer. Oke. Ya, di situ. Terkait agribisnis emang banyak banget yang dipelajari ya Pak. Terkait tekniknya, terkait ekonominya, pemasarannya gitu ya Pak ya. Jadi terkait fokus utama dari belajar di agribisnis itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, fokus utamanya ya tadi itu untuk kalau bisnis itu kan orientasinya cari Profit untung ya, ya, Pak, ya, profit. Kalau benar. misalnya kita nanam di pekarangan, di sisa halaman itu bukan agribisnis. Itu maksudnya pertanian subsisten. Oke. Karena untuk dikonsumsi Sendiri ya. bukan untuk, kalau yang namanya bisnis kan orientasinya profit. Benar, Ya. harus ada perhitungannya ya Pak ya. Ya, betul. Jadi ya agribisnis ya belajar bagaimana kita bisa bisnis di sektor pertanian gitu loh. Oke, menarik sekali ini Pak. Kalau ngomongin soal agribisnis, kira-kira kalau misal kita udah kuliah nih di agribisnis, nanti prospeknya setelah kita lulus bakal jadi apa sih Pak? Karena kan punya dasar di ekonomi, punya dasar di pertanian juga nih Pak. Baik, kalau untuk peluang kerja ya. Jadi kalau peluang kerja sebenarnya banyak sekali ya. Mau jadi agripreneur bisa ya, dengan wirausaha bisa, mau kerja di dinas pertanian bisa dinas banget ya, Pak, perikanan ya. bisa, macam-macam karena agribisnis kan sangat luas. Atau kerja di bank bisa. Tapi sebenarnya apa yang diajarkan di agribisnis itu ya itu tadi, untuk menjadi general manager ya, GM tadi ya, merakit itu semua. Tinggal nanti lulusan itu mau jadi apa kan terserah dia ya. Dan itu kan dibuktikan dengan mata kuliah yang memang mengakomodasi ilmu-ilmu tadi untuk mendapatkan cara jadi manajer, cara pemasaran, itu ada semua mata kuliahnya. Oke, kalau di agribisnis itu sendiri kan memang karena terlalu banyak ya cakupan pembelajarannya, itu apakah ada kayak ambil konsentrasi misal di bagian bisnisnya atau gimana nggak sih Pak? Kayak misal di hukum nih, saya kan ada konsentrasi hukum tata negara, ada hukum pidana, perdata gitu. Kalau di agribisnis sendiri ada nggak sih Pak kira-kira seperti itu? Agribisnis kalau strata S1 enggak ada ya. Jadi tapi ada mata kuliah pilihan. Jadi kalau di prodi agribisnis Unwas ada mata kuliah pilihan di semester setelah semester 2 lah ya, semester 3 4 ya. 3 4 ada pilihan budidaya ikan kalau yang senang ikan, ada gizi dan ketahanan pangan. Jadi kalau yang suka kuliner gitulah misalnya, atau tentang gizi, terus ada mata, ya intinya ada mata pilihan. Oke, jadi meskipun luas, ketika kita udah suka salah satu bisa pilih ya Pak ya, bisa pilih sesuai passion kita gitulah ya. Kalau ngomongin soal Fakultas Pertanian ini sendiri Pak, kalau dibanding dengan beberapa fakultas yang lain, kira-kira apa sih keuntungannya, kelebihannya gitu, Fakultas Pertanian dibanding fakultas lain? Baik, kalau dibandingkan fakultas lain, apa ya Mas? Kita Mungkin bisa, dari Mas Wijay nih.
Kalau dibanding fakultas lain ya Mbak, mungkin kita bisa bisnis langsung Oke. ke labnya. Mm-mm. Ke labnya kebetulan mungkin setelah lebaran ini mungkin dari anak-anak itu mau bikin salah satu bisnis lah. Kemarin kalau mbaknya mengikuti Instagram Fakultas Pertanian itu kan kita udah mulai bisa jual bisnis es krim ya Mbak, dengan menggunakan mesin yang mumpuni. Oke, jadi kalau masalah fasilitas udah ada ya Pak Mas ya. Iya. Kalau masalah fasilitas nih terkait penunjang atau belajar kita gimana nih Mas? Lengkap Mbak kalau belajarnya, terutama di baik dari hulu sampai ke hilirnya, terutama kalau ke teknologinya itu berarti ke pasca panen ya Mbak. Mungkin kalau mbaknya pernah beli keripik Malang Iya. yang apel itu nggak usah jauh-jauh Mbak, kemungkinan nanti di semester ini kita bikin. Oke, bisa ya dibikin Bisa. sendiri ya, karena memang ada juga terkait itu. Iya, Ya. karena kita punya mesin vakum fryingnya. Mm-mm. Kemudian ada mesin es krimnya atau soft es krim mesin. Kemudian ada coffee maker, itu alat yang buat mesin kopi. Terus ada juga spinner atau peniris minyak. Jadi kalau mbaknya udah mau goreng nih, kan kadang kalau bicara kesehatan kan minyaknya mesti banyak ya dan Iya, harus iya. berkurang lah. Kita ada alatnya. Terus kemudian ada juga alat yang menggoreng tanpa minyak itu juga ada. Oke, jadi emang masalah fasilitas tuh lengkap banget, masalah lab juga lengkap ya, masalah dosen juga gak bisa diragukan lagi gitu ya, karena emang udah expert di bidangnya. Dan mungkin Alia mau tanya nih sama Mas Vijay ya, selaku alumni dari Fakultas Pertanian, bisa dikasih kesan-kesannya nih belajar di pertanian atau testimoninya nih. Mungkin buat Galusa yang lagi di luar sana biar lebih greget lagi nih. Testimoninya itu untuk di pertanian ya, dulu sebenarnya saya itu backgroundnya SMK Mbak, Oke. SMK mesin, tapi setelah tahu pertanian itu tertarik ya, karena yang udah dikatakan sama Pak Ilmi itu dari from zero to hero atau apa? From zero. Ya, dari yang nggak ada jadi ada. Nah, itu kan Oke. artinya kita bisa mulai bisnis dari hal yang paling kecil lah kayak gitu. Terus untuk dosen-dosennya pengetahuannya luas, baik yang akademik maupun yang non akademik, artinya pengetahuan yang materi atau non materi itu imbang lah Mbak, bisa dikatakan itu. Kemudian untuk fasilitas labnya tadi mungkin udah Di-spill ya, banyak ya. di-spill atau udah saya bicarakan tadi. Kemudian untuk prospek kelulusan itu bagus Mbak, karena yang sudah dikatakan Pak Ilmi, karena bisnisnya itu agribisnis itu besar, jadi mungkin luas. peluang untuk menjadi, terutama menjadi wirausaha itu juga cukup luas Mbak. Oke, emang ya kalau misal kita kuliah sesuai passion kita dan emang kita pingin gitu ya, apalagi di agribisnis yang cakupannya luas, tentunya nggak akan ada ruginya ya Mas ya. Ini testimoni langsung nih dari salah satu alumni dari Fakultas Pertanian. Nah kalau misal ngomongin gimana, ada nih Galusa yang pengen daftar gitu di Fakultas Pertanian, khususnya di jurusan agribisnis. Kira-kira ada syarat tertentu nggak sih terkait ini? Mungkin bisa dijawab ke Mas Vijay ya. Kalau syarat nggak ada Mbak. Ini langsung di Boleh. untuk cara pendaftarannya itu, untuk jadwal pendaftaran itu kita masih masuk gelombang 1 ya Mbak. Gelombang 1 itu sampai Mei, kemudian nanti untuk gelombang keduanya itu dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 16 Agustus. Iya. Dan untuk gelombang 3 itu 18 Agustus sampai dengan 15 September 2023. Untuk cara pendaftarannya bisa langsung ke www.pmbunwas.ac.id, kemudian nanti bikin akun seperti biasa, login dan lain-lain. Habis itu nanti membayar biaya virtual account. Kalau yang di pertanian itu sebesar 250.000. Kemudian nanti bisa upload file-file yang Diperlukan ya. diperlukan. Jadi untuk cara join bergabung jadi mahasiswa Fakultas Pertanian tuh mudah banget ya. Iya. Gak ada syarat yang aneh-aneh yang gimana-gimana, yang penting kamu udah kuat mental aja. Dan juga udah ada kemauan untuk belajar di Fakultas Pertanian terkhusus di jurusan agribisnis. Nah kalau mungkin ada Galusa yang pengen tahu nih, pengen langsung berhubung gitu, bisa kemana nih kontak yang bisa dihubungi gitu? Bisa langsung ke Instagram Mbak, itu udah Oke. lengkap.
Berarti langsung ke Instagram aja kalau misal mau tanya-tanya kira-kira persiapannya kalau mau kuliah di Unwahas di Fakultas Pertanian tuh lebih apa aja sih dasar-dasarnya gitu. Berarti nanti bisa langsung ke Instagramnya di mana Kak? @faperta Unwahas. Oke, nanti buat kamu nih Galusa yang kepo terkait Fakultas Pertanian Unwahas bisa dikepoin di @faperta_unwahas dan juga bisa langsung di www.pmb.unwahas.ac.id. Buat kamu yang masih punya pertanyaan boleh banget langsung aja di WhatsApp-nya Gold FM di 0811 2622 878. Setelah ini bakal aku tanyain langsung. 87.8 Gold FM Citra Muda Bertakwa. Masih barengan sama Alia dan juga masih ada Bapak Dr. Hilmi dan juga Kak Afif nih di siang hari ini. Tentunya masih di kampus kita. Masih semangat ya Pak untuk bahas terkait tema kali ini. Insya Allah masih semangat. Masih semangat ya kalau ngomongin Iya. soal pertanian tuh emang kayak nggak ada habisnya ya. Dia di luar dari juga keadaan di Indonesia juga kayak negara maritim ya Pak ya. Dan juga agraris kan menjadikan Indonesia banyak sekali hasil-hasil pertaniannya itu. Oke, kita langsung balik lagi ke topik kita yaitu terkait agribisnis sebagai sumber inspirasi bisnis. Kenapa sih agribisnis bisa menjadi sumber inspirasi bisnis nih Pak? Oke. Jadi saya recall kembali ya tadi ke Iya. belakang. Jadi agribisnis itu kan ada pengertian atau definisi segala kegiatan atau usaha di sektor pertanian dari hulu sampai hilir. Nah, jadi agribisnis itu mengkaitkan antara on farm dan off farm. Jadi kalau on farm itu yang di budidayanya, kalau off farm berarti selain budidaya ya, jadi bisa pengolahan atau mungkin sebelumnya. Nah, jadi dari situ misalnya Mbak Alia tahu industri pupuk ya, Oke. terus kemudian industri pakan. Nah, industri itu ada karena apa? Adanya kebutuhan. Nah, karena ada sektor yang membutuhkan ya. Jadi kalau dalam istilah agribisnis itu keterkaitan ke belakang atau backward linkage. Jadi Oke. itu terus kemudian agribisnis juga sampai hilir ya, misalnya di sektor off farm yang lain yaitu pengolahan ya. Iya. Ya, jadi kalau industri-industri pengolahan itu ya, pengolahan makanan ya, itu kan butuh bahan baku ya. Jadi bahan Benar bakunya banget. dari on farm tadi. Oke. Jadi kalau dari on farm itu istilahnya produk primer kalau dalam istilah pertanian. Jadi kalau pengolahan bisa merubah bentuk atau tanpa merubah bentuk ya, macam-macam. Oke, Ya, jadi kira-kira emang seperti itu. agribisnis tuh emang ada kebutuhan, jadinya emang dibutuhkan gitu. Ketika ada kebutuhan tentunya kan akan menjadi hal yang diperlukan untuk dipelajari gitu ya Pak ya. Ya. Karena adanya kebutuhan itu jadinya banyak banget bisnis-bisnis yang berasal dari itu gitu ya Pak ya. Ya. Oke, dan kalau ngomongin soal agribisnis, kira-kira usaha yang masuk dalam lingkup agribisnis tuh apa aja sih Pak? Ya banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya tadi sektor yang backward linkage tadi kayak pupuk itu kan Iya. berarti kan industri-industri ya sarana saprodi ya, sarana produksi, sarana-sarana produksi atau mungkin mesin traktor dan lain-lain ya. Terus kemudian on farm sendiri untuk menghasilkan produk primer. Terus kemudian pengolahan ini yang sangat banyak ya, kalau istilahnya dalam pasar struktur pasar itu ya pasar yang paling persaingannya paling ketat ya, persaingan monopolistik ya. Oke. Bagaimana meningkatkan value supaya pasarnya menang. Jadi UMKM itu ya termasuk sebenarnya agribisnis ya, UMKM. Terus kemudian ya banyak ya turunannya untuk agribisnis ya. Oke, jadi emang agribisnis itu luas ya Pak ya. Sangat luas. Bahkan sampai UMKM juga masuk dalam sektor Ya, karena agribisnis tadi juga. dari hulu sampai hilir. Hilir. Bahkan Oh, sampai oke. ada bidang jasa makanan, contohnya apa ya, sekarang kalau misalnya males keluar rumah Heeh. order pakai Oke, ya, oke ya GoFood, berarti masuknya. GrabFood. Itu karena inspirasi kan, itu kan ya ada karena itu tadi ya. Ada kebutuhan ya Food Pak ya. tadi, food itu kan termasuk
agribisnis. Oke. Kalau ngomongin soal agribisnis kan emang cakupannya luas banget nih Pak. Nah kan banyak orang yang berpikir kalau misal kita mau usaha nih berbisnis di agribisnis, apakah itu harus punya lahan gitu? Karena mungkin orang masih mikir kalau agribisnis itu tentang pertanian aja nih Pak. Jadi kayak kalau misal mau bisnis, apakah harus punya lahan gitu? Ini gimana nih Pak kalau menanggapi hal ini? Ya tergantung agribisnisnya mau di mana. Kalau misalnya tadi hanya di on farm, ya harus punya lahan karena kan di budidaya. Kalau mau budidaya ikan ya harus punya lahan untuk bikin kolam ya. Kalau mau ayam ya harus punya lahan untuk bikin kandang, kan seperti itu. Tanaman juga seperti itu. Tapi kalau misalnya agribisnisnya di sektor yang lain, di subsektor pengolahan misalnya ya, itu kan tidak perlu ya. Misalnya mau usaha pengalengan buah ya, tinggal kalau lebih bagus kalau punya kebun sendiri, tinggal ini ya, jadi diolah lagi ya Pak ya. Jadi kan pengolahan itu kan ada yang merubah bentuk atau tanpa merubah bentuk. Contohnya pengalengan buah itu kan tidak merubah bentuk. Pengalengan ikan ya paling tambahin bumbu atau mungkin apalah ya, rasa-rasa gitu ya. Kalau yang merubah bentuk ya kayak jadi sosis, jadi bakso ya, itu kan ya. Jadi mungkin ini Pak, dikasih tips nih apa aja yang perlu disiapin ketika kita tuh mau berbisnis di bidang pertanian. Kan tadi ada banyak ya, ada yang sub yang hanya pengolahan, ada yang on farm gitu Pak. Mungkin dikasih persiapan apa aja sih yang perlu disiapin untuk kita turun ke bisnis pertanian ini? Ya, oke, persiapan untuk terjun ke bisnis pertanian ya pertama ya analisis situasi pasar ya, karena kan kalau bisa dibilang kalau misalnya kita bicara bisnis pertanian yang paling banyak itu kan yang di sisi pengolahan ya, UMKM. Itu kan hampir semua bisa masuk ya. Hampir semua bisa masuk atau bisa dibilang barrier to entry, hambatan untuk masuk kan rendah karena modalnya tidak terlalu besar misalnya. Nah, yang perlu dipersiapkan ya itu kita harus tahu strategi standar bauran pemasaran ya, analisis situasi. Jadi di agribisnis ini kan kita kan belajar macam-macam. Berarti belajar terkait analisis pemasaran juga ya Pak? Iya, kita belajar sedikit. Ini di sekarang nanti? Nanti aja nggak apa-apa Pak. Kompleks sekali ya Pak kalau ngomongin soal agribisnis ya, karena nggak hanya pertanian tapi juga gimana kita harus menganalisis pasar juga. Nah kali ini kita juga udah barengan sama alumni dari Fakultas Pertanian langsung nih, ada Mas Vijay ini. Mungkin bisa dikasih dong Mas, apa sih tantangannya dulu ketika belajar di pertanian gitu? Buat gaulisa yang mungkin mau masuk ke pertanian udah disiapin dulu nih gitu. Untuk tantangannya terutama mental ya Mbak. Mentalnya harus kuat ya. Kenapa tuh? Karena banyak laprak. Bukan soal itu sih, tapi tantangannya sebenarnya di luar Mbak. Oh di luar. Karena kan emang yang udah dikatakan Pak ini pertanian itu kan bisnisnya besar. Luas ya, sangat luas. Tentunya pesaingnya juga pasti lebih besar. Jadi terutama mental. Yang kedua bisa jurusan. Untuk jurusan sih bebas. Kita masih bebas mau IPS, SMA atau SMK. Masih bisa ya. Yang penting ada kemauan aja untuk belajar. Itu sih Mbak. Mungkin terus kemudian kemauan untuk belajar terutama di dalam kampus dan juga di luar kampus kayak gitu. Karena banyak banget yang dipelajari yang gak hanya tentang pertanian aja, tumbuhan-tumbuhan aja, tapi terkait bisnisnya juga ya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut terkait Fakultas Pertanian, dan buat kamu yang mau tanya-tanya terkait Fakultas Pertanian ataupun terkait tema kita hari ini juga boleh banget. Tentunya di WhatsApp-nya Gaul FM Gaulisa di 0811 2622 878 87.8 Gaul FM Citra Muda Bertakwa. Kali ini masih barengan sama Alia dan juga masih barengan sama Pak Hilmi, Dr. Hilmi, dan juga ada Mas Vijay nih. Kita masih ngomongin soal tema kali ini dan juga kita masih bahas seputar Fakultas Pertanian Unwahas. Dan kali ini Pak udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih Pak. Nih di spill satu-satu ya Pak ya. Ada dari Ana nih jadi di Jatingaleh, katanya mau tanya kalau jurusan agribisnis sama nggak sih sama teknologi pangan, karena katanya lagi bingung banget nih milih antara jurusan itu. Oke, langsung dijawab ini ya. Iya, boleh Pak. Ya kalau agribisnis dan teknologi pangan itu beda ya berbeda. Kalau teknologi pangan lebih ke
Ya kalau mirip-mirip farmasi lah, cuman ini di pangan ya. Jadi kalau teknologi pangan sama teknologi pertanian sendiri itu juga beda. Beda. Karena prodi teknologi pertanian itu kalau misalnya bilang labnya ya ada yang outdoor, ada yang indoor. Kalau teknologi pangan itu yang indoor. Indoor. Ya, jadi Oke. Jadi kalau agribisnis juga ada ekonominya ya Pak ya, ada bisnisnya ya. ya, Kalau tapi teknologi belajar sedikit tentang pangan juga. Oke, agribisnis juga belajar tentang pangan, Cuman tapi tidak- juga ada ekonominya ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin bedanya di situ ya Pak ya. Iya. Oke gitu ya Ana ya. Dan ini juga masih ada dari Kak Rizal nih di Tembalang, katanya mau tanya kalau di Faperta itu nanti ada penjurusan apa enggak ya? Gitu Pak. Oh ya. Mm-mm. Ya kalau di agribisnis ya ya jurusan agribisnis itu sudah jurusan ya, sudah jurusan atau program studi. Kalau sudah masuk di agribisnis ya tidak ada penjurusan lagi atau minat ya bahasanya. Oke. Jadi mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihan itu dianggap sebagai minat. Mungkin nanti kalau yang jenjang lebih lanjut yang S2 itu biasanya ada minat studi bahasanya. Atau S3, misalnya S3 ilmu pertanian, minat studi ekonomi pertanian, minat studi manajemen agribisnis seperti itu. Oke. Kalau yang S1 itu kan masih apa ya, teori dasar ya. Kalau S2 sudah lanjut, S3 lebih lagi. Oke, jadi nggak ada penjurusan ya, lebih ke nanti peminatan mata Iya, kuliah mata peminatan kuliah aja ya. peminatan, betul. Ini juga masih ada dari Manda di Gajah Mada, katanya mau tanya kalau di Fakultas Pertanian itu harus lulusan SMA IPA nggak sih? Mungkin dari Mas Vijay bisa dijawab nih. Kalau di kita itu nggak ada Mbak. Oke, jadi nggak mengharuskan dari anak IPA ya, mau anak IPS juga boleh, mau anak SMK juga boleh ya. Bisa, Oke, bisa. Yang penting ada kemauan aja untuk belajar. Itu ya Manda ya. Dan ini juga ada dari Rena di Jatingaleh, katanya mau tanya kalau prospek 5 tahun ke depan untuk jurusan agribisnis itu seperti apa sih Pak? Ya, baik. Alhamdulillah banyak yang nanya dari Jatingaleh ya. Ya, karena mungkin dekat dengan Unbahas jadi tinggal turun. Bener. Prospek 5 tahun kalau agribisnis ya masih sangat prospek, bahkan mungkin masih sangat lama karena sekarang sendiri kan tuntutan masyarakat untuk pangan sendiri juga mulai meningkat. Misalnya ada campaign makanan organik, pangan organik dan lain-lain sebagainya, itu kan juga agribisnis ya Mbak. Tuntutan makanan sehat, terus kemudian makanan yang punya rasa baru, terus kemudian sekarang bahkan dituntut pertanian untuk bagaimana menghasilkan energi ya. Jadi artinya agribisnis kan sangat prospek Sangat dibutuhkan ya, benar Pak. Bahkan sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan bakal terus dibutuhkan karena Ya. memang menjadi sektor utama ya yang namanya pangan itu ya berkaitan dengan Ya, pertanian karena- ya Pak ya. Oke, itu ya tadi dari Rena, semoga bisa membantu dan menjawab juga. Mungkin karena ini udah hampir di pukul 14 ya Pak, mungkin bisa dikasih satu closing statement nih untuk Gaulista yang lagi dengerin talkshow kita di siang hari ini. Satu gitu Pak. Closing statement. Mm-mm. Closing statement apa ya? Ya pertanian adalah hidup mati bangsa. Kemudian kalau mau mengerti agribisnis, kuliah di prodi Agribisnis. Unbahas. Bener banget. Oke, thank you banget buat Pak Hilmi dan juga Mas Vijay ya. Semoga buat kamu yang udah dengerin kita sampai di pukul ini, apa yang udah disampaikan bisa bermanfaat. Dan Ale ngucapin thank you juga buat kamu yang udah kirim pertanyaan nih. Dan mohon maaf banget buat kamu yang pertanyaannya mungkin belum bisa dibacain. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan udah dijawab, bisa menjawab apa yang kamu tanyakan, Gaulisa. Oke, ketemu lagi barengan sama Ale nanti di sesi yang lainnya. Dan Ale ucapin thank you banget buat kamu, Gaulisa. Selamat menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.